Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama aku Tiara Salatrutari dari kelas 10 TDK 2 absen 33. Jadi di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu mengenai transistor. Oke, kita simak ya. Pertama ada kompetensi dasar di bagian A, yaitu untuk mengetahui komponen transistor mulai dari prinsip kerja, jenis-jenis transistor, cara menentukan kaki-kaki transistor, fungsi dan simbol. Di bagian B ada tujuan praktikum. Tujuannya yang pertama yaitu peserta didik mampu membuat laporan mengenai transistor. Kedua, peserta didik mengetahui apa itu komponen transistor dan memahami spesifikasi komponen transistor. C. Alat dan bahan. Alat dan bahan ada laptop atau PC dan internet atau jaringan. Lalu bagian D, keselamatan kerja. Yang pertama, sebelum memulai praktik kita harus membaca doa terlebih dahulu. Dan yang kedua, tentunya kita harus baca dan pahami petunjuk praktikum pada setiap job sheet yang telah diberikan oleh guru. E. Teori dasar. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi sebagai penguat, penyearah, pengendali, mixer, dan osilator. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian elektronika. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor untuk berbagai kebutuhan dalam rangkaiannya. Perangkat-perangkat elektronik yang dimaksud tersebut seperti televisi, komputer, ponsel, audio amplifier, audio player, video player, konsol game, power supply, dan lain-lainnya. Transistor pertama kali ditemukan oleh 3 orang fisikawan yang berasal dari Amerika Serikat pada akhir tahun 1947 adalah transistor jenis bipolar. F. Materi. 1. Prinsip kerja. Prinsip kerja transistor sebagai penguat amplifier, artinya transistor bekerja pada wilayah antara titik jenuh dan kondisi terbuka cut-off, tetapi tidak pada kondisi keduanya. Prinsip transistor sebagai penghubung atau saklar. Transistor akan mengalami cut-off apabila arus yang melalui basis sangat kecil sekali sehingga kolektor dan emitor akan seperti kawat yang terbuka. Dan transistor akan mengalami jenuh apabila arus yang melalui basis terlalu besar sehingga antara kolektor dan emitor bagaikan kawat terhubung. Dengan begitu, tegangan antara kolektor dan emitor VCI adalah 0 volt. Dari cara kerja di ataslah kenapa transistor dapat difungsikan sebagai saklar. 2. Jenis-jenis. Pertama ada transistor bipolar atau bisa disingkat juga sebagai BCT, merupakan transistor bipolar yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi yang artinya adalah dua dan kata polar yang artinya adalah kutub. Transistor bipolar juga sering disebut juga dengan singkatan BJT yang kepanjangannya adalah bipolar junction transistor. Jenis transistor bipolar. Transistor bipolar terdiri dari 2 jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. 3 terminal ini diantaranya adalah terminal basis, kolektor, dan emitor. Pertama, transistor NPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang besar dari kolektor ke emitor. Kedua, transistor PNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. 2. Transistor efek Medan Field Effect Transistor. Transistor efek Medan atau Field Effect Transistor yang disingkat menjadi VET ini adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal drain ke terminal source. Transistor efek Medan ini sering juga disebut sebagai transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawanya saja. Apakah
Apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron maupun hole? Jenis-jenis transistor efek Medan atau Field Effect Transistor. Yang pertama ada JFET, yaitu Junction Field Effect Transistor. Dan yang kedua ada MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Terus yang terakhir ada UJT, yaitu Uni Junction Transistor. 3. Cara menentukan kaki-kaki transistor. Untuk menentukan kaki basis, kita harus tahu karakter basis ini, yaitu memiliki hubungan forward bias pada basis ke kolektor dan basis ke emitor serta reverse bias dari kolektor ke basis dan emitor ke basis pada jenis transistor NPN dan kondisi sebaliknya pada jenis PNP. Pada tahap ini kita harus memisalkan kaki-kaki transistor tersebut dengan nama lain sebagai contoh kaki 1, kaki 2, dan kaki 3. Kemudian set multimeter ke ohmmeter kali 10 atau kali 100. Kemudian kita cari kaki basis dengan hubungkan probe merah ke salah satu kaki, misal kaki 1, kemudian probe hitam dihubungkan ke kedua kaki yang lain. Apabila multimeter memiliki nilai ukur resistasi yang rendah atau jarum bergerak lebar pada kaki keduanya, maka kaki 1 adalah kaki basis untuk transistor PNP dan NPN. Apabila probe pada posisi kaki 1 adalah probe hitam dengan hasil ukuran seperti sebelumnya. Jika hanya pada satu kaki 2 atau 3 saja yang bergerak, kemungkinan basisnya 2 atau 3. Ulangi, carilah konfigurasi sampai ditemukan jarum meter bergerak semua. Pastikan basis sudah ketemu dan jenis transistor NPN atau PNP. NPN, kaki basis probe hitam, kaki emitor dan kolektor probe merah, maka jarum bergerak. Kemudian bila dibalik, kaki basis probe merah, kaki emitor dan kolektor probe hitam, jarum tidak bergerak. PNP, kaki basis probe hitam, kaki emitor dan kolektor probe hitam, maka jarum bergerak. Kemudian bila dibalik, kaki basis probe hitam, kaki emitor dan kolektor probe merah, jarum tidak bergerak. Menentukan kaki kolektor dan emitor kaki basis sudah ditentukan. Kemudian kita dapat menentukan kaki kolektor dan emitor dengan konsep transistor sebagai saklar. Untuk menentukan kaki kolektor dan emitor, setting multimeter dipindah ke ohmmeter kali 10 kilo ohm. Kemudian lakukan teknik berikut. Misalnya transistor NPN, hubungkan probe hitam pada salah satu kaki selain basis dengan cara menempelkan probe bersama jari tangan kita. Probe dan kaki transistor dipegang jadi satu. Lalu hubungkan probe merah pada kaki yang lain juga selain basis, dan jangan disentuh dengan jari tangan. Sentuh kaki basis dengan jari tangan jika jarum meter tidak bergerak baik posisinya ke yang lain. Sentuh kembali kaki basis dengan jari tangan. Jika jarum meter bergerak cukup lebar, maka bisa dipastikan kaki yang dipegang bersama probe hitam adalah kolektor, kaki yang lain probe merah adalah emitor. Untuk prinsip PNP caranya sama, cuma probe merah dan probe hitam dibalik. 4. Fungsi transistor. Yang pertama sebagai saklar. Berbeda dengan prinsip kerja saklar sederhana dan saklar elektromekanik pada relay, saklar elektronik pada transistor dikontrol secara elektrik yang dapat dikondisikan tanpa adanya komponen mekanik yang bekerja. Oleh karena itulah saklar dengan komponen transistor disebut dengan saklar elektronik. 2. Fungsinya yaitu sebagai pemuat atau amplifier. 3. Yaitu sebagai gerbang logika. Gerbang logika itu rangkaian paling bisnis dari sebuah rangkaian digital, sebuah IC yang terdapat pada beberapa komponen komputer seperti RAM, CPU, dan peripheral yang terdapat di dalam sebagian besar adalah terdiri dari jutaan gerbang logika. Rangkaian gerbang logika ini pada dasarnya dibuat dengan menggunakan transistor, sehingga peran transistor pada rangkaian gerbang logika tidak dapat dipisahkan. Terus yang keempat atau yang terakhir di sini ada sebagai pembangkit sinyal atau osilator.
Iya, bisa kita lihat di sini ada simbol-simbol transistor. G. Kesimpulan. Transistor merupakan komponen aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor yang banyak ditemukan di dunia elektronika, serta transistor merupakan komponen yang memiliki banyak fungsi, sehingga komponen ini memiliki peran yang penting. Sekian dari saya, terima kasih.